sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bless the Lord, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again.
Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita melalui video ini. Dan sebelum kita memulai ibadahnya, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya ajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus bersertamu. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita enggan untuk melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tetapi kita sering tidak mengandalkan Dia di dalam segala usaha kita. Tanpa disadari, kita sedang meragukan kuasa-Nya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah, sehingga kita tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa. Berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian. Ia mengampuni segala dosa kita, Ia menyelamatkan saat kita lemah terhimpit dosa. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu AJ 26, Mampirlah dengan doa. Yesus penebus.
bangkit berdiri kembali dan terimalah berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengkhususkan waktu untuk beribadah, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh menolong kami semua, sehingga di tengah pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, kami semua boleh melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh belajar banyak hal dan melakukannya di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 20. Kita akan baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, apa kabarnya? Kita bersyukur kita boleh bertemu di dalam tempat yang terpisah. Kita mengucap syukur kalau kita boleh dijaga dan berada dalam keadaan yang baik. Walaupun di saat yang bersamaan kita memang sedang mengalami pergumulan yang juga tidak mudah. Nah saudara, hari ini kita akan membahas sebuah topik mengenai keraguan, menghentikan keraguan. Tapi sebelumnya saya mau gombalin saudara, ya, mau gombalin teman-teman yang ada di rumah. Gampang, bayangkan saja yang mengatakan gombalan ini adalah pasangan kita, ya. Bayangin aja, jomblo juga nggak kenapa-napa, oke? Nah, saya mau gombalin ya. Kamu tahu ini apa? Iya, ini pulpen buat tanda tangan surat nikah kita. Kamu bisa diem nggak? Diem di hati aku, karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Minyak apa yang bisa bikin mabok? Menyaksikan senyummu. Itu yang bikin aku deg-degan. Gombalannya sampai segitu aja saudara, ya. Kalau misalnya dipikir-pikir, perkataan dalam gombalan tersebut terdengar bagaimana? Terdengar jayus? Percayalah, saya juga sebenarnya geli ngomong hal seperti itu saudara, ya. Tetapi menjadi menarik karena ini sebenarnya kadang ada di dalam keseharian kita. Gitu ya. Ini terjadi di dalam keseharian kita. Pertanyaan saya sederhana. Kalau misalnya pasangan kita atau ada orang yang gombalin kita seperti itu, ketika kita dengar, kita akan makin ragu atau makin yakin? Ketika dengar gombalan itu, yang ada kita makin ragu atau makin yakin dengan orangnya saudara. Ya, mungkin jawaban kita bermacam-macam, tetapi sebenarnya kalau dipikir-pikir gombalan seperti tadi itu mungkin jadi nyata nggak sih? Kalau dipikir-pikir gombalan seperti tadi mungkin jadi nyata nggak sih? Mungkin dong, ya. Kalau misalnya ini pulpen buat tanda tangan surat nikah kita, mungkin nggak orang yang berpasangan nanti juga akan menikah? Mungkin dong, betul ya? Mungkin nggak kalau orang mengatakan, aduh kamu tuh benar-benar diam di dalam hati aku. Bisa jadi serius nggak saudara? Bisa. Bisa jadi sesuatu yang nyata? Bisa. Atau nggak misalnya ada orang yang ketika ngelihat senyumnya, gitu ya, kemudian merasa kelepek-kelepek karena terlalu suka melihatnya, bisa saja. Mungkinkah hal itu menjadi nyata saudara? Mungkin. Tapi ketika kita mendengar perkataan itu dilontarkan, saudara, maka mungkin akan ada di antara kita yang kemudian jadi ragu, ya, bukannya malah makin yakin, tapi malah ragu, malah shock, atau ini apaan sih, jayus banget, gitu ya. Atau mungkin ada orang-orang yang makin nggak percaya, ya. Tidak percaya bukan karena itu tidak bisa menjadi nyata, bukan, tetapi karena kita membenturkan perkataan tersebut dengan kenyataan yang ada di depan kita. Karena kita membenturkan perkataan tersebut dengan kondisi kita secara nyata. Boro-boro pulpen buat nikah, kan gitu saudara ya. Orang sekarang aja masih sekolah, masih kecil, ya, masih belum cukup umur, masa udah mikirin nikah? Misalnya, atau halah, bilang aku ada di hati kamu. Terus ngapain kamu ketawa-tawa ya? Ketawa-tawa manja pas lihat Remar. Ya, terus yang cewek-cewek pada report saudara. Aduh, guys, please jangan kayak gitu, itu alay abis, ya. Dan menjadi menarik karena kita ketika meragukan perkataan-perkataan seperti tadi bukan karena itu tidak bisa menjadi nyata, tetapi ketika dibenturkan, maka kita akan berpikir ulang, apakah perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah itu akan berjalan sesuai dengan yang
dikatakan. Well, apapun itu saudara, untuk perkataan yang masuk akal dan bisa menjadi nyata saja, kita bisa dengan mudah menjadi ragu. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat orang menjadi ragu, sekalipun itu mungkin sesuatu yang ketika dikatakan bisa menjadi nyata, sekalipun mungkin yang dikatakan kenyataannya seperti itu. Saudara, saya mau mengajak kita untuk membayangkan bagaimana rasanya ketika kita menjadi Thomas dan mendengar dari murid-murid yang lain kalau mereka melihat Tuhan. Thomas nggak akan hanya ragu, saudara. Saya yakin dia akan menganggap murid-murid yang lain itu sebagai murid-murid yang halu berjamaah, gitu ya. Karena bagaimanapun juga dari segi apapun berita tentang kebangkitan Yesus itu sangat terdengar tidak masuk akal. Yang masuk akal, yang bisa nyata aja kita tadi bisa ragu, bagaimana itu ketika itu terdengar tidak masuk akal. Semua orang tahu, semua orang melihat bagaimana ia meninggal. Caranya seperti apa, semua orang tahu. Sehingga kok bisa-bisanya bilang Yesus itu bangkit. Oleh karena itu, saudara, maka wajar sebenarnya kalau kemudian Thomas menuntut pembuktian. Ia ingin melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya langsung, seperti yang tertulis di dalam ayat ke-25. Ketika ia mengatakan demikian, apakah semata karena ia tidak percaya? Apakah Thomas mengatakan hal seperti itu karena dia tidak percaya, saudara? Tentu tidak hanya seperti itu. Ia justru sedang berproses juga untuk membuka dirinya pada kebenaran lain yang mungkin terjadi, yaitu berita tentang kebangkitan. Ini sama kalau misalnya saya bilang, saya ini bisa split. Tahu split ya? Kakinya duduk, kakinya dilurusin, saudara. Saya ini bisa split. Maka ketika mendengar itu, mungkin aja saudara akan mengatakan, alah, mana bisa, mana mungkin. Coba kalau emang bisa. Kalau nggak ada buktinya, no bukti hoax kan gitu ya. Maka sebenarnya ketika mengatakan coba buktikan, kalau ternyata tidak terbukti, saya tidak percaya. Tetapi sebenarnya di saat yang bersamaan ada ruang yang terbuka untuk melihat ada kebenaran yang lain. Ada rasa tidak percaya memang, tetapi ada proses beriman yang sedang berlangsung. Proses beriman untuk belajar melihat kebenaran Tuhan. Dan Yesus ini guru yang benar-benar luar biasa, saudara. Ya, 8 hari kemudian ia menjumpai Thomas dan murid-muridnya yang lain. Ya, yang menjadi menarik, saudara, 8 hari, ya, itu adalah waktu yang cukup bagi Thomas untuk mempertanyakan banyak hal, termasuk keraguannya, membenturkan keraguan yang ada dengan hal-hal yang rasional. Ya, tetapi di saat yang bersamaan 8 hari itu juga menjadi saat ia bisa mendengar kesaksian dari murid-murid yang lain. 8 hari kemudian Tuhan menjumpai murid-murid yang penuh keraguan tersebut, secara khusus Thomas. Kehadiran Yesus di tengah persekutuan murid-muridnya di hadapan Thomas ini mengenyahkan keraguan dan membuat Thomas melahirkan keyakinan iman yang baru bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Itu adalah berita kebangkitan yang besar. Berita kebangkitan yang menjadi titik tolak dalam iman Kristen, sehingga melaluinya orang-orang tahu bahwa imannya tidak sia-sia. Bahwa iman di dalam Tuhan itu adalah iman yang benar. Oleh karena itu yang menjadi menarik adalah ketika iman ini akhirnya memberikan mereka daya untuk bisa keluar dari keraguan, untuk menghentikan ketakutannya, untuk bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, sebenarnya keraguan itu adalah hal yang sangat wajar, ya. Itu pasti pernah
dan akan dialami oleh setiap manusia. Apalagi dalam sikon-sikon seperti ini, ya. Semua orang mengalami keraguan, ketidakyakinan, dan itu sesuatu yang wajar. Misalnya saya tanya, kalau teman-teman sekarang study from home, ya, rasanya enak atau enak banget atau mantul? Apa rasanya? Mungkin ada anak-anak yang bilang, aduh enakan ketemu di sekolah, ya, selain dapat uang jajan, ketemu teman-teman, nggak bosen, bisa main, dan seterusnya. Ada banyak anak yang merasa bahwa study from home ini menjadi sesuatu yang berat, sehingga membuat dirinya memiliki keraguan tertentu, ragu tentang masa depan, ya. Apakah nanti kalau kita belajar di rumah nilai kita bisa jadi baik? Karena kalau di sekolah kan kita bisa diskusi, sedangkan di rumah sumbernya saja terbatas. Mana kuota juga meragukan dan mengenaskan, begitu saudara ya. Bahkan anak-anak pun merasakan keraguan ketika justru berada di rumah dan terjadi relasi yang rusak di tengah keluarga. Ini benar-benar gak sih saya dikasihi? Ini benar gak sih orang tua saya sayang sama saya atau enggak? Ya, keraguan itu wajar dan dialami oleh setiap orang. Apakah nanti orang tua saya bisa nggak ya usahanya baik lagi, karena dampaknya juga dirasakan. Apakah besok saya bisa makan yang cukup? Saya juga nggak tahu. Apa saya nanti bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Apakah nanti kinerja atau tugas kita selesaikan dengan baik? Ada banyak orang yang ketika mengalami masa-masa berat ini kemudian menjadi tidak yakin. Ada banyak hubungan yang juga akhirnya teruji di dalam waktu-waktu yang berat ini. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita berbicara mengenai keraguan, sekalipun itu sesuatu yang wajar dalam kehidupan kita sebagai manusia, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa ketika kita memiliki keraguan, maka keraguan itu harusnya tidak lebih besar dari iman kita kepada Tuhan. Saudara, menarik karena sekalipun awalnya Thomas itu memiliki keraguan yang lebih besar dari imannya kepada Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan keraguan ini menjadi pintu masuk bagi Thomas. Karena Thomas mau ketika dia yakin sesuatu, itu karena dia firm, karena dia memang melihat, merasakan langsung dan bukan sekadar kata orang. Ini sisi positifnya. Tetapi Thomas lupa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang besar. Bahwa Tuhan itu bukan manusia biasa. Oleh karena itu sekalipun keraguan adalah kewajaran, mari kita melihat itu tidak lebih besar dari Tuhan kita yang bangkit. Jangan sampai keraguan kita dalam pergumulan hidup membuat kita meragukan penyertaan Tuhan dan pertolongannya yang nyata dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih, kalau mau dilihat-lihat, maka apa yang Tuhan lakukan itu tidak bisa tidak, pasti banyak dalam kehidupan kita. Hanya kita mau atau tidak menemukan itu, atau justru kita menuntut berkat yang lain. Kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Sehingga kalau nggak dilakukan, maka benar nggak Tuhan itu ada? Benar nggak Tuhan itu jaga dan pelihara? Dan seterusnya. Ada perkataan yang menarik dari Peter Abelard, rekan-rekan, dikatakan begini: The beginning of wisdom is found in doubting. By doubting, we come to the question, and by seeking, we may come upon the truth. Awal mula dari hikmat ditemukan dari keraguan. Karena ketika orang menjadi ragu, orang akan bertanya dan berusaha mencari jawaban yang akan menuntunnya pada kebenaran. Oleh karena itu, dalam keraguan apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan. Jangan membiarkan keraguan kita berlabuh di tempat yang lain, sehingga membuat kita meragukan Tuhan. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar.
Allah pemilik kehidupan. Oleh karena itu ia tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Ia tidak pernah tidur, ia tidak pernah tutup mata. Bahkan Thomas, murid yang satu belum percaya saja, ia hampiri dan jawab sesuai dengan pergumulannya. Pasti Tuhan juga akan menjawab pergumulan yang kita miliki. Hanya kita perlu datang kepada Tuhan dalam segala keraguan dan kekhawatiran kita. Apakah keraguan kita bisa berhenti, saudara? Kekhawatiran kita bisa hilang? Belum tentu. Tetapi yang pasti, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan memiliki ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kondisi yang kami alami saat ini bukanlah hal yang mudah. Kami mengalami tantangan ketika kami berada di rumah, dalam relasi kami dengan keluarga, di dalam hubungan kami dengan teman. Ada banyak kerenggangan, tetapi juga kedekatan yang terbangun. Ada banyak hati yang mungkin terluka, ada banyak ketidaksabaran yang mungkin terjadi di dalam keseharian kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, sehingga kami boleh diberikan hikmat, kesabaran, dan kekuatan, sehingga kami juga boleh melihat banyak kebaikan dari waktu yang Tuhan izinkan untuk kami jalani saat ini. Ada banyak hal positif yang bisa kami lakukan, ada banyak pekerjaan yang bisa juga kami kerjakan. Oleh karena itu, biarlah hikmat dari Tuhan menolong kami untuk bisa mengisi waktu yang ada dengan berkualitas. Ketika kami pun mungkin mengalami permasalahan yang berat di dalam keseharian kami karena pandemi ini, kami berdoa biarlah Tuhan menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada, menghadirkan kasih dan sukacita di dalam kehidupan berkeluarga kami, sehingga rumah boleh menjadi tempat yang nyaman untuk kami tinggali bersama. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan hikmat tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada orang tua dan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk orang tua kami yang juga saat ini mengalami pergumulan di dalam pekerjaan. Bagi banyak orang juga di luar sana yang kesulitan untuk makan, yang bahkan kehilangan pekerjaannya, tetapi tetap harus melaksanakan tanggung jawab secara ekonomi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membukakan jalan. Ada orang-orang yang boleh terbeban untuk juga saling berbagi dan memberi dalam situasi yang berat, sehingga melaluinya pemeliharaan Tuhan boleh nyata. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, biarlah pemerintahan kami juga boleh melakukan yang terbaik. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga rekan-rekan tenaga medis juga boleh membuahkan hasil yang sungguh-sungguh berdampak positif. Ada kesembuhan, ada perawatan yang boleh senantiasa berlangsung, ada pemulihan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan itu semua. Dan kami berdoa juga bagi Semak 2 secara khusus, biarlah sekolahmu ini juga boleh menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Para guru juga boleh diberikan hikmat dan kesabaran, sehingga mereka juga boleh menggali dengan kreatif bahan-bahan ajar, cara-cara mengajar yang baru, dan kami juga boleh bekerja sama dengan baik di dalam situasi yang tidak ideal bagi semua orang. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Ia yang telah mengalahkan kematian, telah menjamin keselamatan hidup kita. Maka, hilangkan keraguan kita, sebab Dia sudah hidup. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Kau telah
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan tekad untuk bisa menjadi orang-orang yang sungguh mau belajar untuk bergantung kepada Tuhan di dalam segala keraguan dan kekhawatiran yang kita miliki. Bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua permasalahan dan keraguan kita, yang mampu menolong dan menjaga kita. Kini marilah kita mengarahkan pikiran, perilaku dan perkataan kita semua agar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah teladan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kini mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.